Semangat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, anak-anak cerdas, pada pembelajaran hari ini, pada mata pelajaran Boga Dasar, materi yang akan saya sampaikan adalah peralatan pengolahan makanan. Tapi sebelum saya menjelaskan materi, alangkah lebih baik kita berdoa dulu supaya materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak cerdas, ada yang tahu nggak pengertian dari peralatan pengolahan makanan? Ya, peralatan pengolahan makanan adalah semua peralatan yang dipergunakan di dapur untuk proses pengolahan makanan. Nah, peralatan pengolahan makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kitchen utensil. Kitchen utensils yaitu peralatan kecil yang digunakan untuk mengolah makanan. Nah, pada umumnya kitchen utensil ini gampang atau sangat mudah untuk dipindah-pindahkan. Contohnya seperti panci, pisau, balon whisk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu bisa disebut dengan kitchen equipment. Kitchen equipment yaitu perlengkapan dapur atau peralatan besar yang membuat ruangan tersebut berfungsi untuk mengolah makanan. Nah, pada umumnya kitchen equipment itu sangat sulit untuk dipindah-pindahkan. Contohnya seperti domiser, refrigerator, stove, oven, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, peralatan kecil atau utensils. Nah, berdasarkan bahan dasar yang digunakan dalam membuat peralatan kecil ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peralatan dari baja stainless atau aluminium atau tembaga. Kemudian yang kedua, peralatan kecil dari kayu. Yang ketiga, peralatan kecil dari karet. Dan yang keempat, peralatan dari plastik dan melamin. Nah, khusus untuk peralatan dari baja stainless atau aluminium atau tembaga, itu saking banyaknya peralatan kecil yang terdapat di kitchen, dapat diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peralatan untuk memasak, yang kedua, peralatan untuk menyimpan atau mencampur, yang ketiga, peralatan kecil, dan yang terakhir, peralatan untuk memotong. Nah, untuk lebih detailnya, disertai dengan fungsi dan gambarnya, yuk kita simak satu-satu. Peralatan untuk memasak yang terbuat dari baja stainless atau aluminium atau tembaga yang pertama, itu ada stockpot. Nah, stockpot merupakan panci untuk memasak kaldu atau sup. Nah, gambarnya seperti ini. Selain untuk memasak kaldu atau sup, stockpot juga bisa digunakan untuk merebus sayuran, daging, ataupun unggas. Kemudian, peralatan memasak yang kedua itu ada saucepot atau panci yang digunakan untuk memasak saus dalam jumlah yang banyak. Nah, selain untuk memasak saus dalam jumlah yang banyak, saucepot juga digunakan untuk merebus saus, merebus sayuran, merebus daging atau unggas, dan membuat sup. Kemudian yang ketiga ada saucepan. Saucepan merupakan panci bertangkai yang digunakan untuk membuat saus. Nah, gambarnya seperti ini ya. Lebih kecil daripada saucepot. Nah, kegunaannya di sini adalah memasak saus dalam jumlah sedikit, kemudian bisa juga untuk merebus makanan dalam jumlah sedikit. Kemudian selanjutnya ada sautepan teflon atau panci yang digunakan untuk menumis. Nah, panci di sini merupakan panci yang bertangkai ya, kemudian ukurannya itu kecil. Nah, di sini kegunaannya dapat digunakan untuk menggoreng daging atau unggas dalam minyak yang sedikit, kemudian untuk memanaskan saus-saus dalam jumlah sedikit, kemudian bisa juga untuk menumis sayuran. Selanjutnya ada braising pan atau roasting pan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kegunaannya itu adalah untuk merebus sayuran atau daging atau unggas dengan air yang sedikit, bisa juga untuk membuat brown stock atau demi-glace, dan yang terakhir itu bisa juga melakukan teknik pengolahan roasting pada unggas dan daging. Kemudian ada frying pan bertangkai atau teflon. Nah, seperti pada gambar ya. Jadi kegunaannya di sini itu adalah menggoreng sayuran
daging, unggas dalam minyak yang sedikit, kemudian bisa juga untuk memasak telur, dan bisa juga membuat berbagai jenis olahan telur seperti omelet. Selanjutnya ada frying pan. Di sini gambarnya seperti ini. Sudah familiar ya, di rumah kalian juga banyak terdapat. Kemudian di sini kegunaannya adalah menggoreng bahan makanan dengan minyak yang banyak. Selanjutnya, peralatan untuk menyimpan atau mencampur. Yang pertama itu ada whisking bowl. Seperti ini contoh gambarnya. Di sini whisking bowl itu kegunaannya itu adalah untuk mengocok berbagai jenis adonan, bisa juga mengocok telur, dan juga sebagai tempat untuk membuat mayonnaise. Selanjutnya ada mixing bowl. Di sini mixing bowl gambarnya seperti ini. Kemudian kegunaannya di sini adalah tempat untuk mencampur berbagai macam bahan makanan. Nah, contohnya ketika kita membuat salad, ya. Selanjutnya ada colander. Seperti ini gambarnya. Colander ini berfungsi untuk meniriskan sayuran yang sudah dicuci, meniriskan sayuran yang sudah direbus, dan juga bisa juga sebagai tempat nasi. Selanjutnya ada kontainer. Kontainer gambarnya seperti ini. Digunakan untuk menyimpan aneka macam makanan, kemudian menyimpan berbagai macam saus. Kemudian ada tray. Gambarnya seperti ini. Digunakan untuk tempat menyiapkan bahan makanan, tempat bahan makanan yang sudah dimasak, dan yang terakhir tempat untuk menyimpan makanan. Selanjutnya ada peralatan kecil yang terbuat dari baja stainless, aluminium, atau tembaga. Yang pertama ada ladle. Ladle merupakan sendok bertangkai panjang. Nah, ini contoh gambarnya. Kegunaannya di sini adalah untuk menyendok cairan seperti kaldu, sup ataupun saus, dan juga untuk memorsikan sup. Selanjutnya ada skimmer dan juga ada spider. Nah, yang ini skimmer dan yang ini spider. Di sini spider fungsinya untuk mengambil makanan yang sedang direbus atau digoreng. Sedangkan skimmer ini fungsinya untuk mengambil buih atau kotoran yang timbul, misalnya pada waktu menggoreng atau membuat kaldu. Selanjutnya ada frying spatula atau sutil. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ada macam-macam jenis frying spatulanya. Kemudian di sini kegunaannya adalah untuk membalik makanan yang sedang dipanggang atau disaute, dan juga untuk memindahkan steak yang panas. Selanjutnya ada conical strainer atau saringan. Nah, di sini khususnya itu adalah saringan kaldu. Nah, kegunaannya di sini bisa juga untuk menyaring minyak goreng atau menyaring makanan yang sudah direbus. Selanjutnya ada strainer atau saringan biasa. Ini contohnya seperti ini. Kegunaannya bisa untuk menyaring teh, menyaring minyak kotor, ataupun menyaring sirup. Kemudian di sini ada balon whisk atau kocokan telur, gambarnya seperti ini dan ukurannya ada berbagai macam. Kegunaannya untuk mengocok telur, untuk mengocok mayones, dan untuk mencampur adonan yang terbuat dari tepung dan air atau susu. Kemudian selanjutnya ada ice cream scoop atau scoop ice cream, ini gambarnya seperti ini. Kegunaannya untuk membentuk ice cream dalam bentuk bola atau setengah bola. Ada hand meat di sini seperti pada gambar ya. Kegunaannya di sini untuk memukul atau memipihkan daging yang akan diolah. Selanjutnya ada peralatan memotong. Nah, peralatan memotong yang pertama itu adalah peeler. Peeler bisa bentuknya seperti ini dan seperti ini. Di sini fungsinya untuk mengupas kulit semua bahan makanan. Kemudian yang kedua ada small vegetable knife, itu seperti ini. Fungsinya itu untuk mengupas bawang atau memotong sayuran berbentuk turning. Selanjutnya ada vegetable knife, itu bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk memotong sayuran dan buah. Kemudian ada chopping knife, bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk mencincang sayur dan bumbu serta mencincang daging. Selanjutnya ada filleting knife, di sini bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk memotong persendian atau membersihkan urat-urat pada daging. Next, ada boning knife, itu bentuknya seperti ini. Digunakan untuk memotong persendian atau sambungan tulang dan memisahkan tulang hewan dari dagingnya. Kemudian ada bread knife atau slicing knife, ini bentuknya seperti ini. Kegunaannya adalah untuk mengiris roti atau mengiris sandwich. Selanjutnya ada cleaver, ini bentuknya seperti ini. Nah, digunakan untuk memotong tulang atau mencincang daging. Selanjutnya ada carving fork, ini bentuknya seperti ini. Kegunaannya itu untuk membalikkan daging pada waktu dipanggang atau nama lainnya adalah garpu daging. Selanjutnya ada grater.
Nah, seperti ini contohnya. Di sini adalah parutan, ya, fungsinya untuk memarut bahan makanan. Selanjutnya ini ada yang terakhir adalah egg slicer. Egg slicer itu gambarnya seperti ini, kegunaannya untuk memotong tipis telur rebus. Yang kedua, peralatan dari kayu. Itu terdiri dari yang pertama cutting board. Itu cutting board adalah alas yang digunakan untuk memotong. Baik memotong sayuran, buah-buahan, roti, sandwich, kue, daging, unggas, ataupun ikan. Yang kedua ada wooden spatula. Nah, wooden spatula ini sama dengan frying spatula, hanya terbuat dari kayu. Nah, di sini kegunaannya untuk mengaduk makanan yang sedang ditumis, mengaduk sayur, daging, dan lain-lain yang sedang digoreng dengan minyak yang sedikit, ataupun untuk mengaduk nasi. Yang ketiga ada rolling pin. Rolling pin adalah alat yang digunakan untuk menipiskan atau menggiling adonan roti. Yang ketiga ada peralatan dari karet. Di sini ada rubber spatula, seperti pada gambar. Rubber spatula merupakan alat yang digunakan untuk menuntaskan pengambilan saus atau barang cair dari tempat pencampuran atau untuk mencampur bumbu yang diulek. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah peralatan dari plastik atau melamin. Itu contohnya adalah cutting board, sama seperti sebelumnya, hanya terbuat dari plastik atau melamin. Kemudian yang kedua ada tray plastik. Di sini digunakan untuk tempat menyimpan bahan makanan yang akan diolah. Kemudian yang ketiga itu ada water jug, yang ini. Itu kegunaannya adalah untuk mengukur takaran bahan cair, misalkan air, susu, ataupun minyak. Untuk penjelasan peralatan besar atau kitchen equipment, kita lanjut ke video selanjutnya yuk.